Universitas Megareski Makassar. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai definisi, sejarah, dan pendidikan farmasi. Pada video kali ini yang akan dibahas adalah definisi obat serta beberapa penggolongan obat. Yang pertama, definisi obat. Obat adalah bahan atau panduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, pemulihan, penyembuhan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi. Sedangkan secara umum, obat adalah suatu bahan atau perpaduan banyak bahan yang digunakan dalam mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit pada manusia atau hewan. Jadi, pada intinya obat tidak hanya memiliki satu senyawa atau zat saja, tetapi dapat terdiri dari beberapa zat yang dapat memberikan efek terapi atau dapat menyembuhkan. Kemudian, di pembahasan kedua ada beberapa penggolongan obat. Yang pertama adalah penggolongan obat berdasarkan namanya, yang kedua penggolongan obat berdasarkan cara penggunaannya, yang ketiga penggolongan obat berdasarkan kegunaannya, yang keempat penggolongan obat berdasarkan bentuk sediaannya, terakhir penggolongan obat berdasarkan penandaan dalam kemasan. Baiklah, penggolongan obat yang pertama adalah penggolongan obat berdasarkan namanya. Yang pertama adalah obat jadi, yaitu obat dalam keadaan murni berbentuk serbuk, cairan, salep, tablet, pil, atau bentuk lainnya yang memiliki karakteristik sesuai dengan Farmakope Indonesia atau buku lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua adalah obat paten. Obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat yang telah diberi kuasa, dan obat tersebut dijual dalam kemasan asli dari perusahaannya. Kemudian yang ketiga adalah obat generik, adalah obat dengan nama resmi yang telah ditetapkan oleh Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandung. Sebelum kita melanjutkan ke nama obat yang selanjutnya, kita bahas dulu apa perbedaan antara obat paten dengan obat generik. Seperti yang telah dibahas tadi, obat paten dipasarkan atau dijual menggunakan nama si pembuat atau nama perusahaan yang memproduksi obat tersebut. Sedangkan untuk obat generik dipasarkan menggunakan nama resmi yang telah ditetapkan oleh Farmakope Indonesia dan memiliki logo generik pada kemasannya. Di sini dapat dilihat pada contohnya ada obat generik dan juga obat paten yang kandungannya sama-sama paracetamol. Di sebelah kiri ada obat generik paracetamol dan di sebelah kanan ada obat paracetamol paten. Dapat dilihat yang di sebelah kiri itu memiliki logo generik pada kemasan atau pada kotak obatnya, sedangkan yang di sebelah kanan itu diproduksi oleh Sanbe dan memilih nama Sanmol untuk obat yang akan mereka produksi dan tidak memiliki logo generik. Dapat dilihat di sini perbedaannya yaitu terletak pada logo generiknya. Kemudian perbedaan yang paling mencolok di antara obat paten dengan obat generik adalah dari segi harganya. Obat paten memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan obat generik, tetapi untuk khasiatnya sudah pasti sama karena sama-sama mengandung zat yaitu paracetamol. Kemudian nama obat yang selanjutnya adalah obat baru, yaitu obat yang atas zat yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat. Misalnya pelapis, pelarut, pengisi atau komponen lain yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat atau kegunaannya. Kemudian ada obat asli, yaitu obat yang diperoleh dari bahan-bahan alami Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Kemudian yang terakhir adalah obat esensial, obat yang paling dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan dan tercantum dalam daftar obat esensial nasional. Penggolongan obat yang kedua yaitu penggolongan obat berdasarkan cara penggunaannya, yaitu ada pemakaian dalam dan pemakaian luar. Pemakaian dalam adalah obat yang digunakan melalui mulut atau per oral melalui saluran cerna. Diberikan dengan etiket berwarna putih, contohnya tablet, kapsul, pil, sirup, dan tetes mulut. Kemudian yang kedua pemakaian luar yaitu obat yang tidak
ditelan atau tidak melalui saluran cerna atau diaplikasikan di bagian luar tubuh. Diberikan dengan etiket berwarna biru, contohnya salep kulit, salep mata, tetes telinga, injeksi, dan supositoria. Kemudian penggolongan obat yang ketiga yaitu penggolongan obat berdasarkan kegunaannya. Dibagi menjadi 3 yaitu untuk menyembuhkan atau terapeutik, dan yang kedua untuk mencegah atau profilaktik, dan yang ketiga untuk diagnosa atau diagnostik. Kemudian penggolongan obat yang keempat yaitu penggolongan obat berdasarkan bentuk sediaannya, yang dibedakan menjadi 4 yaitu yang pertama bentuk padat, contohnya tablet, kapsul, pil, serbuk, supositoria, dan ovula. Kemudian bentuk setengah padat, contohnya salep, krim, dan gel. Yang ketiga bentuk cair, contohnya suspensi, sirup, emulsi, infus, injeksi, dan obat tetes. Kemudian yang keempat yaitu bentuk gas, contohnya inhalasi, aerosol, dan turbuhaler. Kemudian penggolongan obat yang terakhir yang akan dibahas adalah penggolongan obat berdasarkan penandaan pada kemasan. Yang pertama yaitu obat bebas. Obat ini relatif aman, dapat diperoleh tanpa resep dokter dan dapat dibeli di apotik maupun di toko obat. Namun meski tanpa memerlukan pengawasan dokter, kita harus tetap memenuhi petunjuk dan juga dosis yang tercantum dalam kemasan. Contoh dari obat bebas ini adalah paracetamol, vitamin C, dan juga Oralit. Simbolnya ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Kemudian yang kedua adalah obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas memiliki kesamaan dengan obat bebas, yaitu dijual bebas. Namun obat bebas terbatas termasuk obat yang lebih keras dibandingkan dengan obat bebas, meski obat golongan ini bisa dikonsumsi tanpa resep dari dokter. Simbol untuk golongan obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Contohnya adalah chlorpheniramine atau CTM. Dan juga pada golongan obat bebas terbatas ini terdapat 6 peringatan di dalam kotak berwarna hitam dengan tulisan berwarna putih sebagai berikut. P nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. P nomor 2, awas obat keras, hanya untuk kumur, jangan ditelan. P nomor 3, awas obat keras, hanya untuk bagian luar dari badan. P nomor 4, awas obat keras, hanya untuk dibakar. P nomor 5, awas obat keras, tidak boleh ditelan. P nomor 6, awas obat keras, obat wasir, jangan ditelan. Yang ketiga adalah obat keras. Obat keras hanya dapat diperoleh menggunakan resep dokter karena efek negatif yang mungkin ditimbulkan jika dikonsumsi tanpa pengawasan tenaga kesehatan bersifat berat. Simbol untuk golongan obat keras yaitu lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di dalamnya yang menyentuh garis tepinya. Contohnya adalah obat antibiotik atau obat yang mengandung hormon seperti obat penenang dan juga obat diabetes. Kemudian yang keempat yaitu obat psikotropika. Obat psikotropika ini memiliki simbol yang sama dengan obat keras. Perbedaannya adalah obat psikotropika dapat menimbulkan efek adiksi atau ketergantungan dan dapat mempengaruhi perilaku penggunanya. Contohnya adalah diazepam. Kemudian yang terakhir adalah obat narkotika. Obat narkotika ini berasal dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan juga dapat menimbulkan ketergantungan terhadap penggunanya. Penggunaan obat golongan narkotika ini harus menggunakan resep dokter dan juga diawasi dengan ketat. Contohnya adalah kodein, dan simbol untuk narkotika ini adalah palang berwarna merah dengan garis tepi berwarna merah. Nah, itulah sedikit pembahasan mengenai definisi serta beberapa penggolongan obat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.